semua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Kepala Bidang Pendidikan, Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ibu Haji Marzaitun MPD. Kepala KJD Wilayah 3 Jawa Barat, Bapak Haji Imade Suprayitna, atau yang mewakili Bapak Muhammad Nurdin SPD MM. Yang terhormat, Pengembang Teknologi Pembelajaran Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Bapak Ian Supriyana SMM, dan Ibu Arita Mega Domani SSI MPD, yang juga bertindak sebagai narasumber. Yang terhormat, Bapak Ronald Sapteno SPDI. Yang terhormat, para pendukung pendamping aksi nyata, baik dari unsur PMO daerah, pengawas jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, penilik PAUD formal dan non formal, KKPS, MKPS, PSP, KKPD, MGMP SMA, MGMP SMK, MGMP SMP, KKG SD, fasilitator, pengajar praktik, guru penggerak, komunitas pembelajar, dan yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu guru hebat semua jenjang yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, dan dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Nugraheni Rahmawati atau Novi akan membersamai Bapak Ibu selama 90 menit ke depan dalam kegiatan pendampingan MM dengan topik Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita mulai kegiatan pagi ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Bapak Ibu hebat, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Bekasi kepada Ibu Haji Marwa Zaitun MPD. Dipersilahkan. Terdengar suara saya? Dan Ibu. Bagus, Bu. Terdengar, Ibu. Kedengar. Ada suaranya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati KCD Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili Bapak Nurdin. Kemudian yang saya hormati narasumber dari BBGP Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang saya hormati Kapten ya Bu Ine, Kapten dari jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA. Kemudian yang saya hormati tim KPPD, Komunitas Penggerak Pendidikan Daerah Kota Bekasi. Kemudian yang saya hormati fasilitator, kemudian Bapak dan Ibu pengawas, penilik, kemudian KKG, K3S, kemudian MGMP, MGBK, MKPS, dan Bapak dan Ibu komunitas pembelajar di wilayah Kota Bekasi, serta Bapak dan Ibu guru-guru hebat sekota Bekasi, baik dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali
kita bisa bertemu, bertatap muka melalui dunia maya dalam rangka episode kedua yang dilaksanakan oleh KPPD, Komunitas Penggiat Penggerak Pendidikan Kota Bekasi, untuk melakukan webinar atau coaching ya terkait dengan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Untuk topik kali ini adalah kurikulum merdeka. Ya, Bapak dan Ibu guru-guru hebat yang saya banggakan, kegiatan episode kedua ini, untuk yang episode pertama kemarin saya lihat cukup banyak partisipan yang terlibat, yang ikut. Tapi pada hari ini saya lihat baru bergerak pada angka 176 orang. Saya harapkan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bisa menginstruksikan guru-gurunya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan skill, kompetensi Bapak dan Ibu guru di sekolahnya, di satuan pendidikannya masing-masing. Bapak dan Ibu, pemerintah ya melalui episode Merdeka Mengajar, kita ketahui di platform Merdeka Mengajar yang episode ke-16 yang kalau tidak salah ya, sudah menyiapkan sarana prasarana dalam rangka menunjang mensukseskan program prioritas Kemendikbudristek yaitu kurikulum merdeka. Disiapkan perangkat platform Merdeka Mengajar yang tujuannya untuk membantu guru dalam mendapatkan referensi, ya, inspirasi dan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Jadi pemerintah sudah menyiapkan Bapak dan Ibu di platform Merdeka Mengajar, apapun itu terkait kurikulum merdeka, baik untuk mendapatkan inovasi, ide-ide kreatif, ya, video-video pembelajaran bisa diambil, diunduh dan dimodifikasi, dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu guru kreatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan saya harapkan juga platform Merdeka Mengajar ini menjadi teman ya bagi kepala sekolah dalam memberikan arahan, memberikan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga dalam rangka menyusun perencanaan berbasis data bagi satuan pendidikannya masing-masing. Karena Bapak dan Ibu semua dalam rangka kita menunjang percepatan kurikulum merdeka, dibutuhkan Bapak dan Ibu kepala sekolah yang kreatif, Bapak dan Ibu kepala sekolah yang tidak terjebak dalam zona nyaman, ya, artinya tidak mau bergerak, ya, tidak mau mengadakan perubahan. Tidak bisa seperti itu karena guru-guru zaman sekarang ya dituntut untuk sebagai guru yang sebagai agen pemimpin pembelajaran, transformasi pembelajaran, sebagai pembelajaran yang berkualitas, bukan student center, bukan teacher center, tapi student center. Nah, saya berharap topik-topik pada platform Merdeka Mengajar ya bisa terselesaikan, khususnya topik 4 topik wajib yang memang harus diselesaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu kepala sekolah juga harus mendampingi ya, mengarahkan agar Bapak dan Ibu gurunya bisa berselancar memanfaatkan ya, kemudian men-share aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu di sekolahnya masing-masing. Bapak dan Ibu di platform Merdeka Mengajar itu ada belajar kurikulum merdeka. Ada menu kegiatan belajar mengajar. Di situ ada asesmen. Jadi bagi Bapak dan Ibu guru yang belum mengetahui seperti apa asesmen di dalam kurikulum merdeka, bisa dibuka di dalam kurikulum merdeka, di dalam platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada perangkat ajarnya, ya. Juga ada menu pengembangan diri, ya, pengembangan diri, bagaimana pelatihan mandiri, bagaimana komunitas. Kemudian juga ada yang keempat, menu keempat yang penting adalah mencari berbagi inspirasi, ya. Ada video-video implementasi yang bisa Bapak dan Ibu unduh, ya. Ada juga bukti karya, ya, yang harus Bapak dan Ibu share, ya, menjadi bahan inspirasi bagi Bapak dan Ibu untuk saling bertukar pengalaman, bertukar inspirasi, bertukar ide dalam rangka intinya adalah untuk peserta didik kita dalam rangka menuju profil pelajar Pancasila. Jadi saya mengharapkan Bapak dan Ibu
Dewan Guru, Bapak dan Ibu guru-guru hebat dari semua jenjang ya, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, semua bisa menyelesaikan topik platform Merdeka Mengajar. Di sini komunitas penggiat penggerak pendidikan membantu Bapak dan Ibu guru untuk memahami ya per topik apa sih yang menjadi kesulitan, menjadi kendala sehingga Bapak dan Ibu tidak bisa sampai ada satu sekolah yang tidak satu topik pun belum selesai. Nah, ini harus Bapak dan Ibu jangan kepala sekolahnya jangan diam saja tapi harus mencari permasalahannya apa, kemudian solusinya apa. Silakan berbagi sharing dengan kaptennya di jenjangnya masing-masing ya, atau berbagi dengan ada guru penggerak, ada pengajar praktek ya, dan juga berbagi dengan kalau sekolah penggerak ada fasilitator ya. Jadi saya harapkan bisa menyelesaikan 4 topik yang memang harus diselesaikan dan tujuannya bukan Bapak dan Ibu hanya sekedar menyelesaikan topik, tapi bagaimana mengimplementasikan ya 4 topik tersebut di dalam pembelajarannya. Itu saja mungkin yang saya harapkan Bapak dan Ibu. Sekali lagi jangan bosan-bosan untuk mengikuti webinar ya, jangan bosan-bosan untuk mengikuti workshop atau in-house training yang diadakan oleh misalnya sekolah penggerak, oleh Bapak dan Ibu fasilitator, pengawasnya. Itu semua dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Sehingga program prioritas kita kurikulum merdeka yang tujuannya bagus membentuk profil pelajar Pancasila khususnya di Kota Bekasi bisa terselenggara dengan baik. Saya mohon bantuan dari Bapak dan Ibu seluruh semua ya, semua komunitas pembelajar di Kota Bekasi ya. Tidak parsial hanya PAUD saja atau SD atau SMP, SMA saja, tapi semua bergerak bersama-sama agar kita bersama-sama ya untuk percepatan implementasi kurikulum merdeka. Mungkin itu saja Bu Nopi, karena saat ini saya sedang membersamai guru-guru penggerak angkatan 7 yang sedang melaksanakan lokakarya ke-4 di Bina Insan University di Bekasi ya. Jadi saya tidak bisa lama-lama. Yang saya titip pesan Bapak dan Ibu jangan bosan untuk mengikuti kegiatan ini. Walaupun ini kegiatan ini webinar ini dilaksanakan nggak bosan Bu, ya di bulan sambil ngabuburit Bu. Nah, betul. Saat di bulan puasa menambah ilmu, menambah wawasan dan juga mendapatkan pahala ya. Karena kita angka tujuan apa? Membentuk, menumbuhkan karakter peserta didik menuju profil pelajar Pancasila. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam dari guru-guru penggerak di angkatan 7 yang sekarang sedang berjuang untuk melakukan lokakarya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat ya dan bisa langsung meningkatkan percepatan platform Merdeka Mengajar di satuan pendidikan di sekolah masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Marwah yang telah memberikan motivasi dan juga arahan pada Bapak guru hebat semua. Alhamdulillah saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir perwakilan Kepala Kantor Jab Dinas KCD Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat. Untuk itu mohon berkenan perwakilan Bapak Muhammad Nurdin SPD MM untuk menyampaikan dukungan terhadap kegiatan aksi nyata pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nurdin, kami persilahkan. Baik, ya terima kasih Ibu. Terdengar Bu suara saya ya? Halo? Terdengar Bapak. Ya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya masih suaranya Bapak. Yang saya hormati
Ibu Marwah Zaitun dari Distrik Kota Bekasi. Kemudian yang saya hormati para narasumber dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat. Tadi banyak sekali disebutkan, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan, puji syukur pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lewat webinar, ya. Walaupun saya mungkin baru dikabari sekitar 15 menit ya menjelang acara ini dibuka, Bapak Ibu, ya. Jadi salam dari Pak Made, tidak bisa mengikuti kegiatan karena ada kegiatan lain yang bisa ditinggalkan. Kemudian Bu Elis yang juga diberikan amanah, beliau juga tidak bisa, tadi malah meminta ke saya untuk hadir di dalam webinar ini. Salawat dan salam, ya, semoga terlimpah curahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, serta pengikutnya. Bapak Ibu, guru hebat sekalian, peserta webinar, tadi sudah detail sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Marwah Zaitun terkait masalah platform Merdeka Mengajar, yaitu sebagai bentuk untuk penunjang dari implementasi kurikulum Merdeka. Jadi seperti itu. Juga untuk mendapatkan inspirasi dan juga referensi tentunya, serta materi terkait masalah kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur, ya. Walaupun ya kita tahu bahwa latar belakang kelahiran kurikulum Merdeka ini adalah merupakan sebagai sebuah bentuk pemulihan ya dari pembelajaran, karena kita 2 tahun ke belakang terkena oleh badai COVID, saya pikir itu. Ya. Tapi antusiasme para guru semua kita, praktisi pendidikan, itu sangat-sangat luar biasa. Ya, kemudian pemerintah dengan cekatan langsung juga mengambil strategi-strategi untuk memulihkan pembelajaran itu. Maka ya lahirlah Cuknis ya tentang kurikulum terkait masalah pemulihan pembelajaran di 2022 sampai 2024. Ya, karena memang mungkin nanti di 2024 ini akan dievaluasi terkait dengan kurikulum Merdeka ini, apakah memang ini nanti menjadi kurikulum yang handal atau mungkin tidak, atau mungkin bagaimana. Jadi nanti mungkin kita akan lihat seterusnya. Yang jelas bahwa upaya-upaya yang dilakukan dan juga responsif dari semua praktisi pendidikan ini sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, hanya saja mungkin ya kalau kita proyeksikan kepada ya pembelajaran abad 21, saya pikir ya Bapak Ibu guru ya, saya pikir tidak akan menjadi kesulitan untuk menerapkan di kurikulum Merdeka. Karena secara konten saya pikir Bapak Ibu di pembelajaran abad 21 saja sudah melaksanakan itu. Ya. Hanya saja memang stressing di kurikulum Merdeka kita adalah bicara tentang literasi dan numerasi, dan juga mungkin dengan profil pelajar Pancasilanya seperti itu. Dan itu sudah berjalan dan sudah dilakukan, ya. Kemudian kawan-kawan dari guru penggerak, kemudian juga pengajar praktek, ya terus bergerak, ya, dan terus juga memberikan imbasannya kepada kawan-kawan yang lain, sehingga proses untuk implementasi kurikulum Merdeka ini terus berjalan dengan baik. Lebih-lebih pemerintah melalui Balai Besar Pendidikan dari provinsi ini juga terus update dalam hal untuk mengupdate ilmu pengetahuan tentunya, ya. Seperti mungkin pada pagi hari ini juga merupakan kegiatan yang terus akan mengaktualisasikan ya pengetahuan kita terkait masalah implementasi kurikulum 2013. Nah, perlu kita ketahui kenapa tadi saya katakan bahwa dalam pembelajaran abad 21 kita sudah juga melaksanakan padahal seperti ini. Ya, bicara tentang literasi tentu bukan hal yang aneh buat kita. Karena
Di dalam pembelajaran abad 21, literasi di sana rinci sekali. Ya, tidak hanya sekedar literasi masalah kebahasaan atau mungkin terkait masalah numerasi, tapi juga ada finance-nya, ada kemudian peradaban, ya, kebudayaan, kemudian ada dari segi teknologinya, sainsnya, dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat lengkap sekali. Nah, oleh karena itu, ya kita optimis, ya kita punya harapan yang besar bahwa implementasi dari kurikulum 2013 ini akan bisa terimplementasikan dengan baik. Nah, barangkali mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai prolog saja. Ya, saya pikir tadi teknis sudah sangat-sangat jelas disampaikan oleh Bu Marwah. Oleh karena itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Qadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sapaan hangatnya pada pagi hari ini. Salam kenal dari kami. Guru penggerak 5 ada Pak Sukiman. Memang orangnya pandai beraksi. Aksi nyata sudah mulai dilakukan. Mari kita lihat posisi PMM Kota Bekasi. Kepada Kokapten Belajar ID, Ibu Ina Purwanti MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Marwah dari Disdi Kota Bekasi, Pak Haji Nurdin dari KCD 3. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Tim KPPD tersayang ya yang senantiasa semangat nih setiap pekan mengadakan webinar ya untuk demi kemajuan percepatan IKM Kota Bekasi. Kemudian Bapak Ibu guru keren ya Kota Bekasi nih dari SD, TK, SD, kemudian SMP, SMA, SMK, SLB yang sudah hadir menyempatkan waktunya ya di akhir pekannya ini untuk bisa menimba ilmu ya tentang bagaimana sih cara membuat aksi nyata. Topik 2, belajar Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu mohon izin ya menyampaikan posisi kita nih. Ya kalau hari Minggu kemarin kita masih berapa? 11 ya. Ya kemarin masih 11 nih kita posisinya. Nah, sekarang alhamdulillah ada kemajuan nih. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Berapa dia. satu nih, Bu Ina? Kenapa, Bu? Saya berharapnya peringkat 1. Oh iya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu ya, mudah-mudahan dengan apa namanya? Terus ada apa namanya? Webinar nih setiap pekan menambah setiap pekannya ya, Bu ya, posisinya. Baik, sebentar. Nah, ini dia. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Oh, udah. Udah ya. Ya, kita lihat nih. Minggu lalu kita di posisi 11 ya. Nah, sekarang kita ada di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bapak Ibu, naik ya 4 posisi nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian jumlah apa namanya? Upload untuk apa? Jumlah aksi nyata pun ya itu bertambah alhamdulillah. Ini yang minggu lalu ya yang submit aksi nyata itu dari jumlahnya ya di Jawa Barat nih secara keseluruhan dari sebelumnya 5.564 bertambah menjadi 5.623. Ini yang 100 kayaknya dari Bekasi semua nih ya. Karena kita sudah minggu lalu sudah mengadakan pendampingan aksi nyata untuk topik 1 ya kurikulum merdeka. Nah, insya Allah pekan ini kita mengadakan untuk yang Merdeka Belajar, nanti bertambah lagi nih ya. Semangat Bapak Ibu semuanya untuk membuat aksi nyatanya ya. Dan mudah-mudahan hasilnya nanti baik ya, semua dapat targetnya kita semua dapat sertifikat aksi nyata gitu. Mungkin itu informasi terbaru Bu Novi ya dari dashboard
program prioritas implementasi kurikulum merdeka. Terima kasih Bapak Ibu, semangat ya. Semangat. Terima kasih Ibu Ina. Alhamdulillah melihat peringkat yang naik bikin kita jadi tambah semangat ya. Pastinya ini belum hasil yang memuaskan bagi kita karena target kita nanti ada insya Allah di peringkat pertama ya Bu Ina ya. Amin, mudah-mudahan ya. Iya, jadi semoga ini dapat menjadi motivasi Bapak Ibu untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam percepatan implementasi kurikulum merdeka di Kota Bekasi. Terima kasih Bu Ina atas waktunya. Jalan-jalan ke negara Kenya, misalnya ke negara Kamboja, karena sudah masuk waktunya, mari kita mulai saja. Kita sapa narasumber pertama kita, Ibu Arita Megadomani, SSI MPD. Ibu, mohon izin apa sudah hadir? Ibu Arita. Oh, alhamdulillah. Sebentar. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, sudah terdengar ya Bu Novi. Ya. Apa kabar Ibu? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Di tengah kesibukannya sembari pendampingan lokat angkatan 7 ya Bu ya. Angkatan 4 ya. Ya. Iya, loka keempat untuk guru penggerak angkatan ke-7. Baik. Ibu, hari ini sebelumnya saya akan membacakan CV dulu. Beliau adalah Ibu Arita Megadomani. Beliau memiliki bidang keahlian kimia, pendidikan, teknologi, pembelajaran, berupa pengembangan model dan media pembelajaran. Saat ini beliau sebagai PTP, praktisi, pelatih ahli, juga penulis. Pengalaman kerja beliau adalah pada Ganesha Operation, P4TK, IPA, BBGP Provinsi Jawa Barat hingga saat ini. Untuk itu, pada pagi hari ini, mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Ibu Arita Megadomani terkait topik Merdeka Belajar. Pada Ibu Arita Megadomani, kami persilakan. Mohon izin share screen-nya dari kami apa dari Ibu langsung? Dari saya langsung, insya Allah. Nanti kalau ada kendala barangkali dibantu ya Bu. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini kondisi gambarnya mungkin agak kurang jelas ya, berbayang karena aksesnya kurang bagus di sini. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan selamat pagi semuanya ya kepada rekan-rekan PTK ya dari Kota Bekasi ini yang sudah berkumpul di sini ya sejak tadi pukul 10 ya. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ibu Marwah Zaitun, kemudian Kepala KCD Wilayah 3 Jawa Barat, Bapak Imade Suprayetna, para pendukung pendampingan aksi nyata, ya baik dari unsur PMO daerah, pengawas, penilik, ya dari berbagai jenjang, kemudian kelompok kerja baik KKG maupun MGMP, lalu fasilitator, para pengajar praktik, guru penggerak, serta komunitas pembelajar dan Bapak Ibu semua yang berada di jenjang ya, semua jenjang bagi guru-guru sekalian di Kota Bekasi. Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya bisa berkesempatan di sini kepada Bapak dan Ibu ya. Ini terima kasih pada tim KPPD ya yang sudah menginisiasi juga episode aksi nyata ya yang didukung oleh Ibu Marwah selaku Dinas Kota Bekasi. Terima kasih. Kami harapkan ini akan terus berkelanjutan, bukan hanya sekedar untuk menaikkan angka PMM ya, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Marwah, tetapi menjadikan budaya di dalam pembelajaran secara mandiri maupun berkolaborasi di dalam kelompok belajar. Baik, Bapak Ibu, kebetulan saya di sini diundang oleh tim KPPD, juga selain itu juga sebagai pendamping ya. Jadi pendamping Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang ya. Kami bertiga yaitu Bapak Ian, kemarin mungkin sudah hadir ya dalam acara webinar ini, kemudian saya, kemudian Ibu Rani. Nanti juga mungkin akan ikut serta mendukung dalam kegiatan ini. Kebetulan yang diminta dari KPPD untuk episode 2 ini terkait dengan Merdeka Belajar ya Ibu Novi ya.
ya Merdeka Belajar di dalam aksi nyatanya di dalam PMM ya. Barangkali saya di sini hadir hanya untuk memicu atau men-trigger Bapak Ibu. Selanjutnya adalah Bapak Ibu diharapkan bisa memperdalam masing-masing di dalam PMM-nya, karena di pelatihan mandiri itu kita budayakan juga belajar mandiri, walaupun memang boleh ya dikerjakan secara bersama-sama, dan meskipun bersama-sama tetapi tentunya pengalaman aksi nyata itu akan berbeda ya sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Maka untuk itu Bapak dan Ibu diharapkan sudah menjadi terbiasa ya Bapak Ibu ya untuk menggunakan PMM, karena PMM ini adalah platform edukasi teman penggerak untuk para pendidik mewujudkan profil pelajar Pancasila ya, di mana Bapak Ibu bisa belajar, bisa mengajar, dan bisa berkarya. Jadi paket komplit ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, jangan dijadikan beban, tetapi menjadi daya dukung besar untuk Bapak Ibu, kapanpun, dimanapun Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri gitu ya Bapak Ibu. Untuk itu saya mungkin bisa mulai ya untuk membuat trigger atau sedikit rangkuman mengenai Merdeka Belajar ya. Boleh izin saya tayangkan ya Ibu Novi. Ini saya beri apresiasi yang sangat besar kepada Kota Bekasi ya. Tadi saya mendengar Ibu Ine Purwanti memberikan laporan sangat luar biasa. Tentunya ini bukan capaian akhir memang ya, karena terus-menerus artinya bukan capaian yang memang harus dicapai target kita udah gitu selesai, bukan begitu, tetapi terus berkelanjutan, semakin banyak kita untuk berkolaborasi di dalamnya dan belajar, artinya akan berimbas kepada Bapak Ibu sendiri ya, pengembangan diri Bapak Ibu maupun kepada implementasi nanti di lapangan di sekolah ya, kepada anak didik kita semua. Terima kasih Bu Ina atas laporannya, ini menyenangkan ya, membuat terus semangat ya Bapak Ibu ya. Insya Allah 1 kali webinar tadi naik berapa? 100 ya? 2 kali webinar 100 kali nolnya 1 ya, jadi 1000. Ya semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akan mulai saja. Di sini saya izin untuk menampilkan apakah tampilannya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah ya. Jelas ya. Baik Bapak Ibu. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa PMM itu ada apa? Bapak Ibu bisa belajar, mengajarkan ya, dan juga bisa berbagi ya. Dan Bapak Ibu juga bisa berkreasi dengan media di dalamnya untuk menguatkan pemahaman Bapak Ibu atau membuat aksi nyata nanti. Nah, nanti Bapak Ibu melakukan pelatihan mandiri. Di sini kemarin sudah dibahas ya Bapak Ibu tentang kurikulum Merdeka. Bagaimana modul-modul yang ada di kurikulum Merdeka, bagaimana membuat aksi nyatanya ya, bagaimana bisa lolos validasi seperti itu ya. Sekarang adalah Merdeka Belajar. Nah, yang kedua itu modul Merdeka Belajar. Ya, kita ingatkan kembali ya. Jadi saya harap Bapak Ibu memang membuka guru.kemdikbud.go.id ya kalau di desktop ya, atau membuka Play Store Merdeka Mengajar ya. Kemudian dibuka bagian modul Merdeka Belajar PMM-nya gitu ya. Jadi sebelum masuk ke materi, kalau saya ini ya, gaya belajar kan berbeda-beda ya. Saya selalu mengidentifikasi dulu isinya apa sih gitu ya, Merdeka Belajar itu gitu. Nah, terdiri dari 5 modul Bapak Ibu ya. 5 modul di mana ada modul 1 tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kemudian modul 2 tentang mendidik dan mengajar, modul 3 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ya. Modul 4-nya mendidik, melatih kecerdasan budi pekerti, dan modul 5-nya adalah pendidikan yang menanamkan keselamatan dan kebahagiaan. Silakan Bapak Ibu bisa sambil buka ya. Kemudian cek, oh isinya ini toh gitu ya. Jadi pola belajarnya seperti itu. Nanti di dalamnya akan ada apa saja ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini analisis gitu ya. Ketika modul 1 itu artinya mulai dari diri. Jadi Bapak Ibu biasakan segala sesuatu jika kita akan mempelajari modul itu, khususnya modul Merdeka Belajar itu diawali dengan mulai dari diri gitu ya.
kenali diri dan peran sebagai pendidik. Nah, apa peran saya sebagai guru? Ingin menjadi guru seperti apa saya? Kemudian masuk ke modul 2, ya, Bapak Ibu akan memasuki subtopik mendidik menyeluruh, ya, pendidikan selama 1 abad dan menjadi manusia. Nanti ini Bapak Ibu lihat sendiri di pelatihan mandirinya. Artinya Bapak Ibu perlu mengenali setiap subjudul modulnya, ya, apa yang akan dipelajari. Mungkin bisa menjadi strategi Bapak Ibu, ya. Nah, ini secara garis besar atau intisarinya, nanti Bapak Ibu saya harap tidak hanya sekedar ini ya, karena ruhnya nggak akan dapat kalau perlu menjelajah di PMM-nya, karena itu penjelasannya sangat detail dan menurut saya itu pemahamannya bisa lebih dalam ya ketika kita menonton video dan membaca modulnya gitu ya. Nah, modul 1 ini mengenali diri ya dan memahami diri sebagai pendidik ya. Silahkan Bapak Ibu berpikir reflektif gitu ya ke dalam diri sendiri, bertanya kepada diri sendiri, bagaimana sih pendidik seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid gitu ya. Apakah sudah mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya gitu ya. Ini baru dirinya ya, belum ke murid gitu ya. Kemudian mengapa memutuskan menjadi pendidik ya. Misalnya Bu Novi nih. Bu Novi sebagai pendidik ya. Kenapa ya jadi pendidik gitu ya? Mungkin bisa dijawab oleh diri kita sendiri. Kemudian bagaimana ya perjalanan selama saya jadi pendidik, mungkin ada yang sudah 10 tahun, 5 tahun gitu ya. Bagaimana perjalanan? Nah, artinya bahwa kita sebagai pendidik itu harus terus belajar secara mandiri. Artinya belajar secara mandiri itu bukan hanya sekedar baca, kemudian kita jawab pertanyaan, tetapi kita literate ya, literasi ya, problem solving. Mampu memahami, memaknai, menghayati, menerapkan, hingga kita bisa membuat suatu keputusan yang bisa menjadi pemecahan masalah. Itu seorang pendidik pun perlu seperti itu ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, di sini manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Jadi sebelum kita membuat murid-murid kita merdeka, merdekakan dulu kita sebagai manusia, gitu kan ya. Bagaimana kita mengenali kekuatan kita sebagai pribadi, memaknai tujuan sebagai pendidik itu apa. Kita mulai dari situ. Kemudian langkah awal sebagai pendidik. Nah, bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Selama Bapak Ibu merasa terpaksa untuk belajar, artinya Bapak Ibu belum bisa merdeka. Gitu ya. Bagaimana memerdekakan kita sebagai pendidik, artinya kita maknai hidup kita, maknai tujuan hidup kita, maknai tujuan kita sebagai pendidik. Ya, kita hayati, kemudian apakah kita sudah menjadi manusia yang merdeka? Nah, setelah kita tahu kita sebagai manusia yang merdeka atau bukan gitu ya, semoga Bapak Ibu menjadi manusia yang merdeka ya, pendidik yang merdeka. Apakah yang perlu diselaraskan agar pendidik relevan dengan konteks? Dalam artian bahwa kita mendidik itu harus sesuai dengan zamannya ya, Bapak Ibu ingatkan ya. Menurut Ali bin Abi Thalib juga ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengutamakan. Jadi artinya kalau saya lihat di PMM ini, konten-kontennya itu memang digali dalam. Ya, selama ini kita sudah mengenal Ki Hajar Dewantara itu jauh ya, sebelum saya lahir juga udah ada ya. Bu Ine, Bu Novi ya, juga sebelum lahir sudah ada kan Ki Hajar Dewantara ya, tetapi baru kita dalami, baru kita hayati makna-maknanya itu saat ini gitu ya, dihimbau. Pendidik menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lalu apa peran Anda sebagai pendidik? Artinya bahwa kita perlu memahami kekuatan kodrat ya, baik diri kita sendiri maupun anak didik kita. Lalu kita pikirkan. Lalu saya tadi udah dijawab ya, berpikir reflektif itu ya. Lalu peran saya sebagai pendidik untuk mendukung filosofi Ki Hajar Dewantara ini apa? Apakah memang benar saya sudah mengetahui kodratnya, kekuatan kodratnya murid gitu ya. Nah, inilah yang memang kalau menurut saya untuk Merdeka Belajar ini bukan hanya sekedar dibaca ya Bapak Ibu, tetapi memang dihayati maknanya ya. Itulah ruhnya gitu ya. Sehingga jika ini sudah Bapak Ibu kuasai, artinya nanti ke depannya Bapak Ibu ketika mengimplementasikan kurikulum Merdeka,
ya mengembangkan sekolah penggerak ya atau menjadi kepemimpinan sekolah ya, pemimpin sekolah gitu ya, akan lebih memaknai apa yang kita lakukan gitu ya, sesuai profesi kita. Nah, kemudian modul 1 ini juga membahas tentang apa peran saya sebagai guru gitu ya. Ini jawaban-jawaban yang perlu kita jawab sendiri gitu ya. Peran guru penting bagi perkembangan murid ya. Apa iya gitu ya? Apa saya sudah gitu kan? Kemudian Bapak Ibu diminta berefleksi juga peran guru selama ini ya. Mungkin 3 bulan kemarin saya ngapain gitu ya. Terus sekarang akan berlaku seperti apa gitu ya. Dan apa yang membuat Bapak Ibu semangat ke sekolah ya. Kira-kira misalnya Bu Ine nih, apa yang bikin semangat ke sekolah Bu Ine? Ketemu anak-anak ya Bu ya? Ketemu aja. Belajar sama anak-anak bareng gitu ya? Tentunya ada motivasi kita ya, kenapa kita ingin semangat ke sekolah nih ya. Kalaupun memang ada hari-hari kita lagi males atau apakah itu di lain soal ya, tetapi artinya motivasi apa sih kita gitu ya ketika kita berada di hadapan anak-anak gitu ya. Artinya dengan semangat atau dengan harapan ya, harapan kita nih jadi pendidik itu untuk apa gitu ya. Kalau kita sudah bisa menggali kodrat kita ya sebagai pendidik, sadar ya, kesadaran kita muncul gitu sebagai pendidik, artinya kita akan hadir utuh di kelas gitu ya. Akan hadir utuh di kelas. Disinilah Bapak Ibu perlu menyadari bahwa dengan hadirnya Bapak Ibu di kelas, apapun yang Bapak Ibu ucapkan, apapun yang Bapak Ibu tampilkan di kelas, itu akan membentuk budaya masa depan. Ya. Cerminan seperti apa seorang pendidik itu sehingga dapat membentuk budaya masa depan. Artinya kita harus menjadi role model buat anak-anak ya, seperti itu. Dan juga ini menyelaraskan peran guru sebagai sesuai konteks zamannya ya. Artinya kalau sekarang zaman digital netizen ya. Artinya mereka anak-anak mungkin yang SD ini ya, mungkin Bu Wati nih ada SDN Jakastia ya. Menghadapi anak-anak SD yang lahirnya itu zaman digital udah lihat HP. Sedangkan Bu Wati waktu masih kecil nggak lihat HP ya Bu Wati ya. Nah, apakah Bu Wati ini atau Bu Ine ya apakah menyesuaikan dengan zaman kita waktu kecil kan enggak juga ya. Artinya kita menyesuaikan dengan kondisi zaman ya. Dan sekarang tantangannya sangat besar yaitu pembelajaran abad 21. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara juga. Jadi kita memaknai setiap modul ini dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat dan hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Sedalam ini ya, Bapak Ki Hajar Dewantara memberikan filosofinya. Tidak sekedar belajar dalam artian belajar baca buku, tugas selesai ya Bapak Ibu ya. Hasil ujian selesai kognitif ya. Nilai sesuai KKM, kalau dulu KKM ya selesai gitu ya. Tapi sedalam ini sampai hidup bermasyarakat dan hidup berbudaya sampai sejauh ini. Artinya kita perlu memperbaiki apa yang biasa kita lakukan yang tidak kita lakukan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya ada hal-hal yang perlu kita tambal gitu ya. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di sini gitu ya. Kalau saya baca dengan filosofi ini. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat masih anak-anak. Tentunya ya, Bu Ine atau siapa nih, saya yang kenal semuanya Bu Ine aja sama Bu Novi ya. Bu Wati nih yang kelihatan wajahnya aja di depan saya. Artinya Bapak Ibu sekarang itu hasil dari anak-anak dulu gitu. Nah tentunya kalau anak didik Bapak Ibu ingin lebih hebat dari Bapak Ibu, artinya kita harus memupuk dari sekarang gitu ya, buahnya itu nanti gitu ya. Nah kesadaran itulah yang perlu kita sadari. Bentar. Kenapa ini nggak mau diklik ya? Oh ini. Nah ini. Oh sorry. Nah ingin menjadi guru seperti apa saya gitu ya. Nah di sini masih modul 1 loh Bapak Ibu ya, masih submodul 1. Apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman dengan sosok guru yang kurang menyenangkan ya, pernah nggak gitu ya. Nah itu akan menjadi reflektif kita. Kemudian apakah berkeinginan untuk menularkan energi positif pada murid gitu ya. Kenapa? Dalam bentuk apa kita menularkan energi positif ya. Jangan dulu ke materi lah. Kita bangun energi positif dulu buat anak-anak atau murid gitu ya.
bagaimana caranya anak-anak bisa tertarik dengan belajar bersama Bapak dan Ibu gitu kan ya. Gimana sih strateginya gitu ya. Tentunya itu berdiferensiasi ya, berbeda. Mungkin kelasnya Bu Wati akan berbeda dengan kelasnya Bu Ina ya, cara bagaimana belajar dengan menyenangkan gitu ya. Lalu apakah ikhtiar kita itu sudah sesuai belum tujuan pendidikannya? Kita saling berefleksi. Kemudian menurut Bapak Ki Hajar Dewantara juga diselipkan lagi filosofinya, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Tadi ya budaya masyarakat, sekarang budi pekerti. Sejauh ini ya mungkin berbeda mengajar dan mendidik gitu ya. Ini sampai ke kekuatan batin karakter, pikiran dan tubuh anak. Jadi keseluruhan holistik ya. Jadi ingin menjadi guru seperti apa saya gitu ya. Nah, perhatikan juga nih. Nah, untuk modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, lakukan latihan pertanyaan, refleksi sesuai pertanyaan diajukan setelah selesai submodul. Jadi Bapak Ibu setelah selesai modul 1 itu ada refleksi ya. Nah, kita jawab refleksinya gitu kan ya. Kemudian ada post-testnya setiap satu modul selesai, itu pun dikerjakan ya. Itu hanya itu saja kan ya Bapak Ibu ya, membaca, menonton video, memahaminya, kemudian reflektif dan post-test. Masuk ke modul 2. Tadi kita sudah sadar akan kita ya, kesadaran diri kita ya. Nah, lalu digiringlah ke modul 2. Nah, di modul 2 ini mendidik dan mengajar. Apa perbedaan mendidik dan mengajar? Nah, ya Bapak Ibu nanti di-explore ya di videonya ya atau di modulnya ya. Nggak akan jawab sekarang. Artinya ada perbedaan di antara mengajar dan mendidik. Kita sama-sama berefleksi, praktik mengajar kita apakah sudah cukup menyiapkan murid di masa depan, ya atau tidak, gitu ya. Ini bisa dijawab oleh diri kita masing-masing ya, tidak perlu menilai orang lain. Ya. Pendidikan merupakan tuntunan hidup tumbuhnya murid, ya. Nah, pertanyaannya, apakah hal-hal yang Bapak Ibu lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya, ya atau tidak? Apa makna pendidikan? Sejauh ini, ya, memang sangat mulia tugas pendidik itu ya. Jauh ini karena memang membentuk budaya, membentuk karakter ya. Bentar, ini saya sambil enter, tapi agak lama. Nggak mau ya. Nah, Nah, kemudian pendidikan selama 1 abad. Nanti Bapak Ibu bandingkan pendidikan waktu zaman kolonial. Ya, di sini juga dibahas ya di modul 2 ya. Ini hanya trigger-triggernya aja. Nanti Bapak Ibu penasaran itu digali lebih dalam di pelatihan mandiri ya. Bahwa anak yang misalnya ada kesalahan, hukuman sanksi yang tidak sesuai misalnya ya. Kemudian orientasinya kognitif ya. Padahal penting juga sosial emosional, kemudian adanya diskriminasi ya, warga murid pribumi sama murid Belanda dulu ya. Nah, inilah perlunya Bapak Ki Hajar Dewantara ini sampai memikirkan perlunya pendidikan yang humanis dan transformatif. Keluarlah sistem AMOM ya Bapak Ibu ya. Ingarsa Sangtulodo, Ing Madya Mangkarso, Tutwuri Handayani ya. Bapak Ibu sudah tahu semua ini ya. Memberi contoh baik, semangat dan dorongan. Ya, ini artinya Bapak Ibu perlu tahu sejarahnya, ya kenapa ada ini. Nah, artinya jika kita sudah menyadari itu, menjadi manusia secara utuh, ini submodul yang kedua. Di sini ada 2 kebutuhan dasar, bahwa seseorang itu ada kebutuhan lahir dan batin. Ya, bagaimana peran guru untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin ini, gitu ya. Bagaimana mengajar dengan penuh kebahagiaan, menyenangkan, gitu ya. Oke, lanjut ya. Dan kita perlu memikirkan kodrat murid. Bapak Ibu melihat nggak perjalanan modul ini ya, dari mulai diri dia tarik terus ke mendampingi murid pada akhirnya gitu ya. Tapi kita disadarkan dulu secara pribadi kita sendiri sebagai pendidik. Baru kita beralih ke murid, gitu ya. Di sini baru kita sadari kodrat murid itu seperti apa. Artinya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini bahwa kodrat alam, sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman, ya, pendidikan murid berisi dengan isi dan irama. Apa itu? Nah, untuk penjelasannya nanti Bapak Ibu lihat ya di video dan di modulnya ya, itu ada pemaknaannya. Artinya pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak cepat. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu sudah memikirkan hal ini ya jauh-jauh hari gitu ya. Belum sadar ada
era digital ya. Dulu kan nggak ada era digital, mana kepikiran ya di zaman itu bahwa adanya percepatan teknologi misalnya ya, seperti itu, adanya percepatan budaya gitu kan ya. Kalau ada percepatan teknologi itu otomatis ada percepatan budaya, percepatan transformasi di semua aspek gitu ya. Nah, ini sampai ke arah situ. Ini saya lagi meng-enter lagi ya, agak susah. Harusnya dari sana ya kayaknya ya. Ininya apa? Slide-nya, Bu. Slide-nya. Mau dibantu, Nah, Bu? Nah, ini trikon ya. Nah, trikon, asas trikon. Continue, convergent, konsentris. Apa itu? Nah, nanti Bapak Ibu dalami di modul 3 ya. Tadi kan modul 3 ya. Kita udah masuk modul 3 nih. Peran guru. Nah, ini udah masuk ke dalam merancang pembelajaran. Kalau tadi baru padu secara kodratnya gitu ya. Filosofi-filosofi kajian dewantara. Sekarang baru peran guru di dalam menentukan tujuan yang dipelajarinya, memantau proses pembelajarannya, membimbing murid untuk berefleksi pengalaman belajar. Artinya murid pun perlu banyak berefleksi gitu ya. Ada yang istilah self-regulatory learning, kemampuan pengaturan belajar mandiri ya. Jadi Bapak Ibu harus termotivasi itu mengikuti pelatihan mandiri di PMM ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan mendorong anak-anak belajar mandiri. Gimana mendorong anak-anak belajar mandiri kalau kitanya juga belum bisa mandiri ya. Belajar mandiri harus harus banyak motivasi ya gitu. Jadi sama-sama, artinya gotong royong. Artinya baik pendidik maupun murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tujuan utama pendidikan menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter dan kebudayaannya sendiri. Jadi budaya itu selalu mengiringi pendidikan. Nah, continue berkelanjutan, jadi selalu berkelanjutan, selalu ada refleksi, konvergen, terbinanya karakter dunia, konsentris, bersikap terbuka, kritis, selektif terhadap pengaruh budaya sekitar. Ya, jadi ini trikon ini perlu dikuatkan ya, Bapak Ibu ya. Nah, masuk modul 4 itu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Bagaimana adanya budi pekerti, teori bahwa kecerdasan berpikir murid harus juga dapat mengembangkan budi pekerti atau watak yang tidak hanya dibentuk di sekolah tapi keluarga dan lingkungannya. Artinya perlu ada kerjasama ya dengan orang tua, gitu ya. Ini kita belajar bersama ini tentunya nanti bisa diimplementasikan ya. Saya harap tadi betul ya kata Ibu Marwah ya, itu tidak hanya sekedar belajar selesai gitu ya, tapi diimplementasikan apa yang sudah dipelajari itu Bapak Ibu kembangkan lagi, ditularkan lagi ke guru-guru di sekolah Bapak Ibu. Kalau sudah ditularkan diskusi nih gimana nih ke murid gimana ya menerapkan merdeka belajar tuh gitu kan. Gimana sih memahami kodrat murid, gimana sih untuk mengembangkan budi pekerti ya selain capaian pembelajaran ya tentunya arahnya ke profil pelajar Pancasila. Ya, saya lanjut lagi modul 5 itu Bapak Ibu coba lihat ya, coba dilihat modul 5. Sampai pada akhirnya menghantarkan pendidik itu untuk mendidik anak-anak murid sampai selamat dan bahagia. Bukan angka yang paling besar ya, bukan angka yang paling tinggi ya. Ada kalanya begini Bapak Ibu ya. Ada 2 orang murid mungkin akan ditemukan di video ya. 2 orang murid, yang satu dia rankingnya dulu masih zaman ranking ya, rankingnya ranking 3. Ya, secara IQ dia tinggi. Dia ikut lombanya lomba puisi. Karena ketentuan sekolah tersebut mengatakan bahwa yang boleh ikut lomba puisi itu adalah yang 5 besar di kelas. Padahal yang memiliki minat dan bakat untuk lomba puisi adalah ada murid yang dia mungkin rankingnya 10, 11 gitu. Artinya kan ini tidak mewadahi bakat ya, kodrat murid tersebut gitu ya. Jadi bukan dinilai dari angka gitu ya. Artinya kita sampai pada akhirnya di modul 5 ini bagaimana seorang pendidik implementasinya bisa mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Karena pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan. Ya, bukan kesetresan ya Bapak Ibu ya. Stres ini aku nilainya jelek gitu ya. Aku ranking kedua dari bawah, pusing ya. Nggak mau
sekolah lagi. Jangan sampai seperti itu. Pendidik harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pembelajaran kehidupan. Mulai sekarang, Bapak Ibu, jika mengajarkan ya, kalau ini sudah ke arah materi capaian pembelajaran, coba Bapak Ibu telaah deh capaian pembelajaran kemarin di kurikulum Merdeka ya. Tidak hanya kognitif loh Bapak Ibu ya, tapi selalu dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, selalu dikaitkan dengan karakter, ya kan? Bagaimana sih kegunaannya? Jadi sebelum Bapak Ibu mengajarkan misalnya hukum Newton misalnya ya, sebelum kalau zaman dulu mungkin kan langsung ya rumus hukum Newton itu seperti apa ya, tanpa tahu maknanya ya. Ya, biasakan anak itu diberikan kesadaran diri dulu ya. Buat apa itu belajar tentang materi X misalnya gitu ya. Untuk apa sih gunanya? Sehingga ketika selesai pembelajaran itu mereka tahu maknanya, mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mereka menjadi problem solver gitu kan ya. Nah, inilah fungsi pendidikan, menghantarkan murid agar siap dan memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa di masa depan akan mampu mengisi zamannya. Kepercayaan diri, jadi siswanya juga tahu ya bahwa dia bisa memecahkan suatu masalah. Dan ingat, setiap murid memiliki potensi yang berbeda. Disinilah diferensiasi muncul ya di modul 5 ini. Nah, Bapak Ibu, ini modul 5 juga ada tentang sistem Among lagi nih ya. Apakah pembelajaran sudah berpihak dan memerdekakan murid? Ini pertanyaan untuk diri sendiri. Metodenya, apakah saya sebagai pendidik sudah melibatkan murid dalam proses? Apakah saya sering mendengarkan murid ya? Atau saya ngomong terus nih di depan? Udah gitu belnya bunyi. Belnya keburu bunyi, muridnya diam aja, tahu-tahu ada tugas gitu ya. Nah, apakah saya sudah menghargai murid? Kalau murid ada yang bertanya, meskipun pertanyaannya mungkin aneh menurut kita gitu ya, tapi mungkin dia kritis gitu ya. Contoh gitu kan, banyak hal lainnya. Nah, 3 hal ini apakah kita sudah lakukan? Nah, artinya ini tuh diimplementasi seperti apa? Nah, nanti terkait kepada aksi nyata kan gitu ya. Setiap modul ini akan ada aksi nyatanya. Nanti Bapak Ibu terapkan, setiap modul ini terapkan. Pada murid itu gimana? Pada rekan kerja itu gimana? Ya, beri dokumentasinya gitu kan. Nanti beli refleksinya, umpan balik dari mereka seperti apa. Jadi setiap modul itu ada aksi nyatanya. Kumpulkan aja, nanti tinggal upload gitu ya. Nah, masih ada nih modul 5 ya, saya pikir udah beres. Masih ada. Terakhir adalah Merdeka Abad 21, sampai ke arah sini. Gitu. Bapak Ibu ingat ya, tadi modul 1 tentang diri, sekarang sampai Merdeka Abad 21. Sudah jauh ya, 5 modul ini. Artinya kompetensi abad 21 ini untuk tantangan murid ke depan ya. Artinya salah satu caranya adalah murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Jadi kita membimbing banyak-banyak mereka yang bertanya ya. Kalau susah bertanya, gali dengan pertanyaan pemantik. Gali dengan aktivitas supaya mereka terpicu untuk berpikir kritis gitu kan ya. Tuntutan pembelajaran abad 21 ya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sebelum ke murid, kita dulu dong gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jadilah pembelajar sepanjang hayat juga, termasuk saya gitu ya. Untuk apa? Untuk mengantarkan Merdeka Abad 21, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Nah, ini tips aja sedikit ya. Nanti lebih detailnya ada di bagian aksi nyata ya. Di sini satu topik modul ya, maaf, setiap aktivitas itu kan ada cerita refleksi itu diisi gitu ya. Diisi dulu Bapak Ibu ya, tulis refleksi Anda di sini. Jadi habis belajar gitu ya, learning path-nya itu begitu. Alur pembelajarannya tuh begitu. Kita belajar, kemudian latihan pemahaman, kita paham nggak? Kemudian tulis refleksi apa yang Anda rasakan. Apa yang Anda dapat dari setelah belajar itu gitu kan ya. Kemudian itu setiap aktivitas ya. Udah itu kan aktivitas itu selesai. Berakhirlah di modul. Nah, di satu topik modul baru mengerjakan aksi nyata. Jadi tadi ada 5 modul, berarti ada 5 aksi nyata. Ya, gitu. Kumpulkan saja dokumennya gitu ya sama refleksinya gitu. Nah, ini contohnya, kemudian ini alurnya ya. Alurnya tentunya Bapak Ibu mengetahui ya, sudah mengetahui atau ada yang belum mengetahui di sini, klik pelatihan mandiri, klik topik apa yang mau dilakukan, kemudian mengerjakan modulnya, dari modul ada aktivitas, dari aktivitas buat refleksinya,
ya, kerjakan apa pemahamannya, terus buat refleksinya, selesailah aktivitas, selesai modul, buat aksi nyata, ya, validasi aksi nyata. Dari situ ada yang lulus, ada yang enggak, kan gitu ya. Ketersediaan umpan balik yang perlu diperhatikan adalah objeknya siapa, ya. Nanti kan Bapak Ibu suruh memilih aksi nyatanya yang temanya apa, ya. Ada tema ke guru, tapi kebanyakan tema yang ke siswa, gitu kan, sesuai perintah yang ada di PMM, gitu kan. Objeknya siapa, kemudian deskripsinya seperti apa, baru refleksinya, baru iringi dengan dokumentasi dan refleksi atau umpan balik. Nah ya, mana lagi nih? Aku enter nggak mau. Nah, alurnya, nah selesaikan topik, validasi, lulus atau nggak lulus. Tadi saya sudah cerita ya. Tips agar lulus validasi. Ya, 1, tidak mengandung unsur plagiarisme. Ya, jangan plagiat ya, jangan nyontek punya temannya atau punya siapa diambil gitu ya. Sesuai dengan pengalaman diri sendiri sebagai pendidik, gitu ya. 2, aksi nyata sesuai dengan panduan yang tertera tiap topik aksi nyata yang Anda pilih. Anda kan nanti akan memilih, lihat nih gambar di sini ya. Contoh yang Merdeka Belajar. Anda memilih apa? Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Kalau menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, berarti apa nih yang diminta? Ya, baca di sini, gitu kan? Sampaikan pemahaman Anda. Ini kalau nggak salah objeknya kepada guru lagi ya. Kalau menyebarkan pemahaman itu, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi apa sih yang diminta? Aksi nyata yang Anda pilih. Kemudian pastikan Anda membuat dokumentasi, ya, bisa foto, ya, dan lain sebagainya. Kemudian menerima minimal 1 umpan balik. Ya, umpan balik itu bukan instrumennya, tapi hasil umpan baliknya, gitu ya, dari si objek, ya, yang menerima atau yang diminta umpan balik. Bisa di screenshot, bisa Google Form-nya, bisa ditulis ulang, ya. Kemudian, nah, bukan capture seperti ini. Kalau ini instrumennya, ada yang mengirimkan itu instrumennya, itu salah, ya, keliru. Yang diminta itu hasil umpan baliknya, karena kita ingin lihat bagaimana hasil implementasi Bapak dan Ibu, gitu kan ya, hasilnya seperti apa kepada objek yang Bapak Ibu sasar, gitu ya. Dan jangan buram, ya, harus jelas, gitu ya. Kemudian terima kasih, ya. Baik Bapak Ibu, begitu saja. Stop share ya, sebentar. Baik Bapak Ibu, demikian sedikit ya presentasi, mungkin bisa menjadi trigger atau untuk mengetahui pemahaman sedikit ya, intisari dalam Bapak Ibu nanti mengikuti pelatihan mandiri untuk Merdeka Belajar. Semoga sukses ya Bapak dan Ibu ya, dan semoga apa yang nanti dipelajari itu bisa diimplementasikan betul gitu ya di sekolah. Baik, itu saja Bu Novi, saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arita Megadomani yang telah berkenan memberikan materi rangkuman terkait Merdeka Belajar dan juga trik-triknya agar lolos validasi di aksi nyata. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, harap ditahan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas bersama setelah penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh narasumber dari unsur guru penggerak. Saya akan menghadirkan narasumber kedua. Mohon izinnya Ibu, jangan meninggalkan tempat dulu. Ya. Bapak Ronald sudah ada? Hadir. Mana Bapak Ronald? Tolong dibantu Bu Ina. Siap, hadir Bu Novi. Ya. Alhamdulillah sudah ada Bapak Ronald di sini sebagai perwakilan dari guru penggerak. Apa kabar Bapak Ronald, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana Bu Novi kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat juga. Siap Bu. Bapak Ronald, sebelum menyampaikan bagaimana aksi nyata yang sudah Bapak buat dan sampai mendapatkan sertifikat untuk berbagi kepada para Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, izin saya membacakan CV terlebih dahulu. Beliau adalah Ronald Stefanus Sapteno, mengajar di SD Negeri Kayu Ringin Jaya 19. Beliau sebagai guru agama Islam. Nah, ini ada yang banyak yang nggak percaya nih kalau Pak Ronald itu sebagai guru agama Islam nih. Nah, beliau juga aktif di dalam kegiatan antara lain sebagai sekretaris KKG Kota,
pengurus bidang KKGPAI, kemudian pengurus Warca Pramuka Kota, tim komunitas Merdeka Belajar Kota Bekasi, tim penyusun bunga rampai, penulis praktik baik, tim helpdesk dan Erapot Kurikulum Merdeka. Bapak Ronald ini juga memiliki penghargaan diantaranya Guru Inovatif tahun 2021 dan penulis best practice pada tahun 2022. Keahliannya di bidang desain grafis, konten kreator, dan informasi teknologi. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama bagaimana aksi nyata yang sudah Bapak Ronald buat sehingga lolos dari validasi di platform Merdeka Mengajar. Kepada Bapak Ronald, 10 menit sampai 15 menit ke depan, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang PPK Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang terhormat Kepala KCD Wilayah 3 Jawa Barat, yang terhormat pendukung pendamping aksi nyata baik dari unsur PMO daerah, pengawas jenjang TK, SD, SMP, SMA maupun SMK, yang terhormat penilik PAUD formal dan non formal, KKPS Kota Bekasi, MKPS, PSP, KPPD, dan MGMP baik di SMA SMK maupun MGMP SMP, dan tidak lupa KKG Sekolah Dasar. Kemudian yang terhormat fasilitator pengajar praktik, yang terhormat para guru penggerak yang mungkin hadir pada kesempatan siang hari ini, kemudian para komunitas belajar dan Bapak Ibu guru semua jenjang baik TK, SD, SMP, SMA yang berkesempatan hadir pada kesempatan webinar kali ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Novi dan para tim KPPD Kota Bekasi yang sudah mengundang saya untuk hadir di webinar kali ini dalam rangka untuk berbagi praktik baik tentang pembuatan aksi nyata, terutama di topik Merdeka Belajar. Bapak Ibu, izin mungkin sebelumnya saya share screen terlebih dahulu ya. Ya, jadi saya cuma punya waktu sekitar 15 menit ya maksimal. Insya Allah kita maksimalkan. Bapak Ibu sekalian, PMM ini kan memang sudah terbit dari tanggal 11 Februari tahun 2022. Saya ingat betul waktu itu saya ikut launchingnya ketika Kementerian Pendidikan melaksanakan launching PMM itu di melalui YouTube Kemendikbud. Nah, setelah itu saya satu hari setelahnya saya langsung melaksanakan melakukan loginnya itu kebetulan waktu itu harus pakai akun Belajar ID. Itu 11 Februari 2022. Ketika saya buka, karena saya kan belum tahu juga apa itu PMM di dalamnya itu. Pas saya buka, oh ternyata ini tentang kurikulum merdeka. Dia kupas tuntas tentang kurikulum merdeka. Pertama kali launching itu PMM hanya 5 topik Bapak Ibu. Salah satunya itu adalah topik Merdeka Belajar. Ini masuk ke topik kedua. Kalau topik pertama itu kurikulum merdeka. Tapi yang saya rasakan memang dari PMM itulah saya belajar lebih awal tentang seperti apa sih desain dari kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, pada bulan April saya mengerjakan 2 topik sekaligus tuh, topik kurikulum merdeka dan Merdeka Belajar. April saya mengerjakan aksi nyata, terbit validasi itu di bulan September. Itu bayangkan saya hampir sekitar 3 atau 4 bulan harus menunggu apakah aksi nyata saya divalidasi atau tidak oleh pihak Kemendikbud. Dan kebetulan waktu itu bulan September terbit sertifikatnya, di Oktober terbit sertifikatnya, dan saya waktu itu kebetulan berkesempatan dipanggil oleh Direktorat SD dan bertemu langsung dengan Govtek Edu selaku vendor PMM. Saya sampaikan bahwa aksi nyata ini yang kita buat ternyata memerlukan waktu validasi yang begitu lama. Ini kenapa? Nah, ternyata memang waktu itu tim validatornya masih minim jumlahnya. Nah, sekarang ini tim validator udah makin bertambah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Sekarang ini kalau Bapak Ibu mengerjakan aksi nyata, topik apapun di platform Merdeka Mengajar, insya Allah tidak akan selama yang saya rasakan sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya pengen ada interaksi dulu. Kira-kira ada beberapa pertanyaan dari saya. Mohon Bapak Ibu bisa jawab mungkin di kolom chat ya, biar saya juga mengetahui sejauh mana pencapaian kita bersama-sama. Nah, pertanyaan pertama, sudahkah Bapak Ibu mempelajari topik Merdeka Belajar di platform Merdeka Mengajar? Nah, boleh jawab dengan kata ya atau tidak. Bagi yang sudah, jawab dengan kata ya. Bagi yang belum, tidak. Tidak masalah. Ya, oh banyak nih.
Ya, oke, sudah rata-rata sudah ya. Oke, ya. Belum, nggak ada yang jawab tidak. Oh, berarti semuanya sudah buka ya? Oh, ada, masih ada, ya. Tapi mayoritas hampir menjawab sudah, berarti ya sudah membuka atau mempelajari topik Merdeka Belajar. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Tapi yang mendominasi yang sudah ya. Baik, pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Pertanyaan kedua. Jika sudah membuka video pelatihan mandiri di PMM, apakah videonya ditonton sampai selesai? Atau cuma di-skip-skip aja? Karena ini kejadian nih. Gitu. Ya, ini mumpung lagi puasa nih, silakan jawab sejujur-jujurnya. Kalau misalnya full, Bapak Ibu tonton sampai selesai, jawab selesai. Kalau misalnya cuma di-skip, jawab skip ya. Oke, tidak sampai selesai itu ada tuh. Oke, sampai skip ada juga tuh kan? Ya alhamdulillah. Mungkin kalau misalnya lagi nggak puasa mau bisa beda itu jawabannya. Oke, sip. Ya ada yang selesai, ada yang skip. Ini kejadian Bapak Ibu. Kejadian dan saya tahu. Jadi buka teks skip selesai. Yang penting centang biru ya kan ya. Ya itu memang realita yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, yang ketiga, adakah yang sudah membuat aksi nyata pada topik Merdeka Belajar? Yang sudah silakan jawab sudah, yang belum silakan jawab belum. Adakah yang sudah membuat? Belum, sudah. Oke, oke, lebih mendominasi di yang belum. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Iya, sip. Dalam proses. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini saya akan coba sedikit membahas dan nanti di akhir saya akan tunjukkan seperti apa desain dari aksi nyata yang pernah saya lakukan. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu ya, kita melihat bahwa dari kalimatnya itu udah jelas, aksi nyata, ya otomatis kan beraksi ya. Kita harus beraksi secara nyata. Nggak mungkin gitu aja diam-diam aja. Apa yang sudah kita dapatkan, kemudian apa yang sudah kita lakukan. Intinya kan itu kuncinya. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi memperlihatkan sebuah karya. Ya, aksi nyata yang Bapak Ibu buat itu nantinya akan menjadi sebuah karya dari Bapak Ibu sekalian, yang tidak boleh di-copy paste oleh orang lain. Itu akan menjadi hak cipta karya Bapak Ibu. Ketika dokumen aksi nyata itu Bapak Ibu sudah selesaikan, kemudian Bapak Ibu tuntaskan, jangan biarkan dokumen itu hilang. Itu akan menjadi satu bukti bahwa Bapak Ibu memiliki satu karya dokumen. Gitu. Jadi jangan cuma sekedar aksi nyata, bikin cuma sekedar buat dapat sertifikat. Sayang sekali. Walaupun memang iya, ada tujuannya seperti itu ya. Tapi dokumennya, saya rasa itu akan menjadi dokumen yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini juga kan kita bisa melihat apa yang pernah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan. Nggak mungkin sebuah aksi terjadi tanpa adanya usaha. Nggak mungkin ada aksi kalau nggak pernah ada usaha kan gitu ya. Persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan kehidupan. Intinya sih memang aksi nyata yang kita buat nantinya ini hanya sebagai bisa menjadi sebuah bagian dari upaya kita untuk bagian melakukan peningkatan kompetensi yang seperti yang disampaikan oleh tadi Ibu Kepala PTK, Kepala Kabin PTK tadi sampaikan Ibu Marwah, bahwa ayo Bapak Ibu guru jangan sampai terjebak di zona nyaman. Ini dunia sudah sangat berubah sekarang ini. Kalau Presiden sampaikan bahwa dunia ini berubah bukan hanya lagi dalam hitungan tahun bulan ya, bukan lagi dalam hitungan hari atau minggu, tapi melainkan dalam hitungan detik, menit, jam. Jadi mau tidak mau kita harus adaptif. Kalau nggak adaptif, siap-siap kita tertinggal Bapak Ibu. Termasuk kalau misalnya kita sudah tidak apatis, maksudnya sudah apatis dengan perubahan yang terjadi, bahwa sekarang kita sudah tidak bisa menutup mata di era digital saat ini sangat diandalkan oleh Kementerian untuk melakukan implementasi kurikulum merdeka. Nah, tentu yang menjadi satu pertanyaan adalah bagaimana membuat aksi nyata di topik Merdeka Belajar. Saya rasa secara umum sama Bapak Ibu. Saya rasa secara umum sama. Semua topik PMM, di PMM, ketika Bapak Ibu pelajari dan Bapak Ibu akan berusaha untuk membuat aksi nyata, kuncinya memang satu. Pelajari dulu semua materi yang ada, nah di topik secara utuh dan menyeluruh. Ini saya highlight ya, kalimat secara utuh dan menyeluruh. Kenapa saya highlight seperti itu? Ya seperti kita tidak pungkiri tadi kan ya, ada yang cuma skip doang gitu. Jadi akhirnya ketika mau bikin aksi nyata, ngapain gitu kan? Ya itu nggak mau gimana lagi gitu. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak menguasai apa yang kita pelajari kan gitu ya? Maka dari itu mungkin di sini Bapak Ibu juga perlu
mempelajari dulu secara utuh dan menyeluruh. Saya waktu itu ingat betul kalau di kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar sih oke. Saya di topik asesmen pembelajaran itu, mohon maaf, ketika lagi penyusunan penurunan dari kompetensi dari capaian pembelajaran ke alur tujuan pembelajaran, itu saya sampai putar bolak-balik karena saking belum pahamnya. Karena memang kebetulan saya ini bukan tipe tipe gaya belajar audio gitu kan, yang cuma bisa mendengarkan video aja, enggak. Jadi ini apa ini masih belum paham, saya putar ulang gitu. Karena saking harus memahaminya dulu Bapak Ibu. Itu kuncinya sih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hanya buka video hanya sekedar skip ya jangan harap bisa mengerjakan aksi nyata. Karena Bapak Ibu belum tahu apa yang akan Ibu lakukan. Bapak Ibu lakukan itu saya rasa sih. Ini yang menjadi kunci utamanya. Nah, kemudian jika masih kurang memahami, nah, silakan bisa dicari referensi lain. Oh, sekarang mah guru itu sudah tidak bisa kalau dulu mungkin guru itu dewa kalau bagi murid-muridnya. Apa yang dikatakan guru itulah kebenaran yang sesungguhnya gitu kan, tanpa memperdulikan sumber yang lain. Karena memang kan akses untuk ke sumber informasi yang lain kurang. Tapi kalau saat ini Bapak Ibu, ya jangankanlah kita gitu sebagai guru, murid-murid kita aja bisa melampaui langkah kita 2-3 langkah lebih depan. Kalau misalnya kita sendiri tidak melakukan upgrading secara mandiri. Gitu. Kalau kita sendiri tidak mau terbuka dengan berbagai macam perubahan yang ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa kurang dengan apa yang ada di PMM, silakan gali lagi di internet. Sekarang adalah dari tahun 2022 Kementerian Pendidikan kan sudah membuka situs tentang kurikulum Merdeka, itu mengupas tuntas tentang kurikulum Merdeka. Kalau nggak cuma sekedar pengen itu, Bapak Ibu bisa diskusi, bisa sharing dengan orang-orang yang Bapak Ibu percaya. Ada teman-teman dari guru penggerak, ada teman-teman dari sekolah penggerak, saya rasa itu bisa menjadi salah satu bagian dari alternatif. Dan mungkin saya mengulang apa yang disampaikan oleh Ibu Astri tadi dari BBGP Jabar, Bu Astira ya dari BBK Jabar. Intinya sih ikuti aturan dan langkah yang tertera pada menu aksi nyata di fitur topik Merdeka Belajar itu. Ambil pilihan yang sesuai keinginan. Ada 2 pilihan yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan. 1, aksi nyata menyebarkan pemahaman. Kalau menyebarkan pemahaman berarti kan menyebarkan apa yang Ibu dapatkan dari hasil belajar Merdeka Belajar kepada teman-teman guru. Teman-teman guru yang nggak harus banyak, nggak harus dalam menjadi satu narasumber. Bapak Ibu lagi ngobrol santai sambil buka puasa bersama, sambil duduk ngobrol dan membahas tentang apa yang Bapak Ibu dapatkan di topik Merdeka Belajar kepada teman-teman, foto itu menjadi sebuah bagian dari aksi nyata yang sudah Ibu lakukan. Saya rasa seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang kalau nggak salah itu ke siswa. Nah, kalau ke siswa nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kalau saya sampaikan saya takut salah karena memang sudah lupa ya, karena di platform Merdeka Mengajar saya sudah tidak bisa membuka akses tugas dari itu ya, karena sertifikatnya sudah terbit. Nah, jadi itu ambil pilihan yang sesuai keinginan aja. Sekarang ini kan sudah zamannya pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Kita pun diperlakukan sama oleh Kementerian Pendidikan sebagai guru. Apa yang Bapak Ibu inginkan? Apa yang Bapak Ibu miliki, potensi yang Bapak Ibu miliki? Saya mah senangnya ngobrol, ngasih ini ke guru-guru nih gitu. Ya udah, berarti lakukan aksi nyata itu. Tapi kalau misalnya enggak pede mendingan ke murid aja, lakukan. Jadi ada pilihan yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, yang paling penting di sini adalah tampilkan bukti-bukti nyata bahwa memang kita sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kayak dokumen-dokumennya kan bukan hanya sekedar foto. Dari awal itu bagaimana kita mengkrit, Merdeka Belajar itu seperti ini loh maksudnya. Itu nanti kita buat rangkumannya sedikit. Kemudian baru kita kalau kita melakukan aksi nyatanya berbagi pemahaman kepada guru, maka Bapak Ibu harus ada foto-fotonya. Ya kan kalau lagi ngobrol gitu, lagi diskusi dalam satu meja bersama 4-5 orang, saya rasa itu sudah yang namanya berbagi pemahaman. Jadi jangan bayangkan bahwa berbagi pemahaman dengan guru, Bapak Ibu menjadi satu narasumber dalam satu kegiatan pelatihan atau workshop, tidak. Saya rasa seperti itu. Dan yang paling saya highlight di sini adalah jangan mengada-ngada. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melakukannya, jangan dilampirkan bukti tersebut. Gitu, jangan mengada-ngada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak melakukan bersama siswa-siswi Bapak Ibu, ya berarti jangan dilampirkan di dalam bukti aksi nyata tersebut. Paling penting di antara yang lainnya,
Tadi yang nomor 1 penting, yang nomor kedua, yang nomor terakhir ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Astira bahwa jangan sampai terjadi plagiarisme. Ini banyak banget kasus yang akhirnya oleh tim validator digagalkan aksi nyatanya, bukan digagalkan, diminta diperbaiki. Karena memang ternyata terbukti, terdeteksi oleh tim validator ada ada plagiarisme, ada copy paste gitu. Intinya Bapak Ibu hindari ini. Hindari copy paste atau menyerupai. Jangankan copy paste, menyerupai aja. Menyerupainya bisa desainnya, bisa kontennya, ataupun konsepnya. Nah, kalau misalnya terdeteksi aja salah satu dari 3 komponen itu Bapak Ibu menyerupai atau misalnya terbukti copy paste, saya rasa akan diminta diperbaiki oleh tim validator. Dan itu kita harus ulang mau tidak mau. Gitu. Intinya sih percaya aja sih Bapak Ibu dengan karya sendiri. Karena percaya dengan karya sendiri itu hebat. Saya seperti itu Bapak Ibu nggak terlalu rumit sih kalau kita sudah kerjakan dan kita mau kerjakan, nggak terlalu rumit. Nggak terlalu repot-repot banget lah ya. Kalau dikerjain, saya sih waktu itu kerjain aksi nyata ya nggak sampai, kalau bahan-bahannya sudah ada gitu ya, foto-foto segala macam sudah ada, nggak nyampe setengah jam kok jadi upload, udah tinggal tunggu gitu. Nah, kenapa aksi nyata ini penting dilakukan? Yaitu bagian daripada kita melihat hasil belajar kita apakah memang sudah bisa kita implementasikan dan sejauh mana pemahaman yang sudah kita dapatkan. Bapak Ibu sekalian, kita coba share apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini. Karena ini adalah salah satu bagian. Ini sebelum saya menutup ya Bapak Ibu ya. Kita sudah selesai nih ya. Sebelum saya menyampaikan refleksi akhir, Bapak Ibu silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu. Dari gambar yang Bapak Ibu lihat ini, bagaimana? Apa yang Bapak Ibu gambar? Apa yang Bapak Ibu miliki? Gambaran seperti apa yang Bapak Ibu lihat? Gitu. Nah, dari gambar yang atau mungkin misalnya Bu Novi, boleh saya izin 1 orang aja Bu Novi? Boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh ya. 1 orang aja, siapa ya? Raise hand boleh. Raise hand yang ingin berbagi melihat kita perhatikan dan amati baik-baik untuk gambar tersebut menunjukkan pembelajaran atau situasi belajar yang berdiferensiasi. Jadi untuk setiap satu pertanyaan tapi bisa dilakukan oleh setiap siswa ataupun ini kepada macam-macam hewan ya. Jadi satu perintah untuk dilakukan oleh bermacam-macam kemampuan dengan potensi yang ada untuk setiap makhluk hidup yang ada di situ ya. Mungkin itu. Ibu, menurut Ibu adil nggak cara ngujinya adil nggak menurut Ibu? Cara mengujinya kalau dilihat dengan postur tubuhnya ya kurang adil ya, karena gajah nggak mungkin bisa naik ya Pak ya. Nah itu oke. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu Nurwati, terima kasih. Ya, terima kasih Bu, salam kenal. Suaranya nggak ada Pak. Ada mungkin di Ibu mungkin kurang terdengar ya Bu ya. Ya, saya rasa itu mungkin kuncinya, bahwa saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang paling sangat berharga ketika saya memahami topik Merdeka Belajar ini. Oh ya, ternyata kenapa sih Merdeka Belajar ini menjadi sebuah desain yang sangat menarik. Seperti kata dari Bu Astira tadi, Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka ini menurut para pengamat ini sudah sangat bagus gitu ya. Walaupun nanti di 2024 masih akan dianalisis dan diuji coba. Tapi pada dasarnya sih Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi ini bisa memberikan sebuah pemerataan kepada murid-murid kita. Kita tidak hanya lagi memberikan sebuah proses pembelajaran, itu hanya
tanpa memperdulikan potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa kita. Kita sudah tidak bisa lagi ibaratnya menguji ya anak yang memang tidak passionnya tidak di satu titik, kenapa harus dipaksakan? Jadi ibaratnya memaksakan keseragaman di tengah keberagaman. Saya rasa dengan Merdeka Belajar ini kita akan semakin memahami dan semakin belajar bahwa oh iya, ternyata pendidikan ini perlu terus dikembangkan dan pada intinya kuncinya adalah proses pembelajaran ini harus benar-benar mengedepankan kepentingan dari murid. Terakhir Bapak Ibu, refleksi sebagai seorang guru tentu kita tidak hanya cukup mengandalkan naluri kita sebagai pendidik, melainkan perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zamannya. Sudah tidak bisa kita, oh dulu kita waktu masih sekolah begini, sekarang mah anak-anak nggak bisa kita mengeluh gitu lagi, percuma. Karena memang karakteristik perkembangan zaman kita sudah berubah. Dulu mungkin kita hanya berfokus kepada apa yang disampaikan oleh pengawas, yaitulah tanpa kita harus mencari referensi lain. Tapi kalau sekarang memang selain dari Bapak Ibu pengawas kita, kepala sekolah kita yang memang memiliki segudang pekerjaan yang tidak selalu bisa mengawasi kita, setidaknya kita juga harus bisa mendongkrak diri kita sendiri untuk bisa menaikkan level kompetensi yang kita miliki agar tentunya sebagai seorang pendidik kita dapat memberikan hak dan kesempatan belajar yang sesuai dengan keinginan dan bakat muridnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ronald, bisa diberikan contoh itu aksi nyata yang sudah di-upload tadi belum tersampaikan? Ya, siap, tadi Bu Bapak Novi, baru menyampaikan ini, ya, Bu. karena Siap, ini di sini. saja. Ya. 1 menit. Nah, sebentar. Iya. Di sini adalah desain yang saya buat. Seperti ini aksi nyatanya, jadi di cover, kemudian di lembar keduanya itu ada sedikit membahas tentang seperti apa sih pendidikan dan pengajaran. Itu ada di topik Merdeka Belajarnya Bapak Ibu. Jadi saya sedikit memberikan kayak semacam rangkuman ya, poin-poin penting. Kemudian di lembar ketiganya pun sama seperti itu. Kemudian di lembar keempat sama masih. Jadi ada 3 lembar yang saya buat itu tentang rangkuman dari hasil yang saya pahami dari ketika saya menonton video di topik Merdeka Belajar. Kemudian di sini saya ada foto sedang berbagi bersama dengan rekan-rekan guru. Nah, kemudian ada umpan balik. Ini penting Bapak Ibu. Umpan balik itu penting. Karena ada teman saya yang umpan baliknya kelewat, dia nggak dimasukin. Ya udah akhirnya tidak tervalidasi ya. Selain umpan balik ada juga refleksi dan rencana tindak lanjut. Apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah memahami Merdeka Belajar dan kita sudah memberikan aksi nyata, sudah memberikan berbagi pemahaman dengan teman-teman kita. Kemudian apa rencana tindak lanjut berikutnya? Saya rasa seperti itu Bu Novi. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Ronald dan mohon izin nanti untuk di-share ke saya baik aksi nyata dan materi yang disampaikan Pak Ronald pagi hari ini sehingga teman-teman yang hadir hari ini mendapatkan referensi karena itu juga sangat membantu mereka bisa melakukan ATM sehingga nantinya untuk aksi nyata upload Merdeka Belajar ini bisa terrealisasi secepatnya karena target kita minggu depan sudah aksi nyata yang Merdeka Belajar sudah diupload semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan silakan melakukan raise hand. Oke, di sini sudah ada 2 penanya. Ada Bapak Hayung, Dr. Andes Haji Ayung Sardi, dan ada Ibu Nurwati Nadik. Baik, dipersilakan Bapak Hayung. Bapak Ayung. Ya, terima kasih Ibu. Saya nggak buka kamera ya, karena ini sinyalnya nggak bagus. Kedengaran suaranya Bu? Jelas Bapak. Ya, terima kasih. Saya Pak Ayung dari SMK Bina Karya Mandiri 2, Bu. Saya mau tanya ke Pak Ronald, itu dari kita waktu kita mulai mengerjakan tugas itu sampai mengupload aksi nyata itu tenggat waktunya berapa gitu? Karena saya pengalaman, saya udah menyelesaikan 3 materi. Tinggal menunggu untuk mempersiapkan upload aksi nyata. Memang agak lama ya, saya lupa. Pas saya buka lagi, saya harus mengulangi dari materi awal gitu. Makanya mungkin pengalaman Pak Ronald yang sudah itu berapa jangka waktunya gitu dari kita mulai membuka materi 1 sampai
mengupload aksi nyata itu berapa lama waktunya gitu. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu ya Pak Ronald, langsung ke Bu Nurwati, nanti ada Ibu Arita juga yang bisa membantu menjawab juga. Silakan Ibu Nurwati. Ya, baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Berkaitan dengan modul 1 tadi, pertama itu mengenali dan memahami diri gitu ya, dari Ibu Arita. Terima kasih untuk informasinya, untuk materinya. Yang ingin saya sampaikan itu mungkin bukan, ya bolehlah mungkin pertanyaan atau menanggapi sedikit, bahwa sejatinya itu pendidikan adalah mengantarkan anak didik pada keselamatan dan kebahagiaan dalam prakteknya kelak di kemudian hari dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mau pengalaman ini ya Bu ya, pengalaman ketika mengajar itu teman-teman saya, kalau saya sejak saya sudah kurang lebih pengalaman saya 35 tahun mengajar, waktu 16 tahun itu di SD, itu kami tidak boleh menggunakan, halo, kedengaran ya Bu? Maaf. Halo? Iya Ibu, masih kedengaran Bu? Ya. Ya, lanjut. Jadi 16 tahun waktu di SD itu kami ditekankan untuk tidak boleh menggunakan kata-kata ataupun akhiran in. Nah, zaman sekarang ini kan guru-guru muda masih menggunakan in ya. Padahal kita mengajarkan, apalagi guru bahasa Indonesia ini diwajibkan mungkin ya, kalau menurut saya tidak membolehkan kita menggunakan akhiran in. Tolong ambilin ini dong Ibu, kadang-kadang gitu, atau Bapak tolong ambilin ini Nak. Nah, jadi akhiran in ini saya kira kurang tepat kalau digunakan untuk oleh seorang guru. Jadi itu mungkin yang pertama. Yang kedua, penampilan Bu, agar anak merasa nyaman. Para guru itu diharapkan selain tadi ya, dengan membuat situasi mengajar yang nyaman, tetapi juga selain membuat situasi mengajar yang nyaman itu, penampilan seorang guru itu mungkin penting ya. Karena anak-anak itu dari ujung rambut kita itu diperhatikan sampai ke ujung kaki. Kalau sepatu Bapak Ibu gurunya saja tidak pernah maaf kalau laki-laki mungkin disemir sepatunya begitu atau dicuci, kemudian baju kita tidak rapi atau lusuh, ya saya tidak menyampaikan untuk harus baru, tapi maksudnya rapi, bersih, kan anak-anak juga akan meniru gitu. Yang harusnya dimasukkan mungkin memang harus dimasukkan. Jadi penampilan guru di depan kelas itu saya rasa membuat juga anak-anak nyaman. Seperti kalau saya pribadi pengalaman, saya selalu berusaha untuk tampil disukai oleh anak didik saya, sehingga mereka mau pergi ke sekolah. Seperti itu salah satunya. Jadi itu barangkali Bu, dua apa ya, karakter mungkin yang harus dimiliki oleh seorang guru agar siswa nyaman datang ke sekolah. Tidak harus pakai parfum juga mungkin, tapi kalau yang mungkin tahu sendiri, kalau aroma kita kurang nyaman, membuat nyaman orang lain, kan kita harus bagaimana lah seperti itu gitu ya, pakai parfum dan sebagainya, tapi tidak terlalu mencolok. Jadi seperti itu Bu. Dan yang untuk Pak Ronald, saya sudah mengikuti beberapa kali webinar untuk tentang aksi nyata. Saya baru mau membuat Pak. Nah itu tadi yang bermasalah buat saya itu gini Pak. Saya kurang bisa membagi waktu, walaupun saya tahu memang harus memprioritaskan gitu ya. Ketika saya mengikuti satu topik di platform mengajar itu, kan harus mengikuti seperti tadi, harus mengikuti sampai selesai. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan, evaluasi, baru nanti ada refleksi dari apa yang kita ikuti tadi, topiknya, lalu ada aksi nyata. Nah itu bagi waktunya tuh susah Pak, karena banyak tugas guru ini Pak. Banyak banget, mungkin Bapak Ibu guru bisa rasakan sendiri bagi yang belum ya. Saya berusaha untuk membagi waktu, belum saya lagi harus yang lain-lain lah, penilaian ini itu. Baik karena Ibu juga Nurwati. saya guru matematika.
Jadi harus satu persatu soalnya, begitu kalau soal esai. Jadi itulah mungkin pertanyaannya dan tanggapan terima saya. kasih Bu Nurwati karena waktu. Ya, terima kasih Siap. banyak partisipasinya. Baik Pak Ronald dan Ibu Arita, kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ayung dulu terkait waktu jeda antara melihat video hingga sampai aksi nyata itu berapa lama? Boleh tidak kalau sehari itu di skip terus langsung aksi nyata ditampilkan, langsung diupload hari itu juga? Itu mungkin menjadi pertanyaan tidak hanya Bapak Ayung nih, pasti banyak guru di sini nanti terbaca nggak ya di sistem kalau saya ini baca videonya hari ini, mendengarkan hari ini, malamnya langsung upload aksi nyata, logis tidak seperti itu. Nah silakan Pak Ronald sekaligus sedikit saja menjawab pertanyaan cara pembagian waktu. Kalau yang awal tadi Bu Nurwati kan menyampaikan pengalamannya terkait bagaimana seorang guru harus melihat tampilannya, gaya bahasanya, seperti itu. Silakan Ibu Arita terlebih dahulu ya untuk memberi tanggapan dulu terkait waktu untuk pekerjaan PMM ini, Ibu. Silakan Ibu. Ya, tes. Jelas suara saya, Bu Novi? Jelas Ibu. Oke. Ya, jelas. Untuk waktu memang tidak ada ketentuannya di dalam PMM-nya. Jadi memang fleksibel saja Bapak Ibu ya untuk pembelajaran secara mandiri ini disesuaikan dengan waktunya. Biasanya ya kalau saya melihat polanya itu kalau gaya belajar saya gitu ya, terserah Bapak Ibu mungkin beda-beda ya gaya belajarnya gitu ya. Kalau saya biasanya pelajari dulu semua gitu ya. Itu nggak habis waktu seharian kok. Itu sebentar aja. Udah dapat intinya yang tadi Pak Ronald juga sudah jelaskan ya. Artinya sudah dapat intinya apa sih Merdeka Belajar itu apa sih? Kemudian ke anak didik gimana sih? Dan bagaimana saya nanti mendiseminasikan ini ke teman-teman kan gitu. Pada akhirnya mungkin ya kalau Sabtu ada waktu luang kita belajar 2 jam, 3 jam itu cukup ya. Sambil selang-seling, sambil masak, sambil apa bisa gitu ya. Nanti mungkin Seninnya atau Sabtu depannya atau mungkin ada waktu kosong ya, pulang sekolah kumpul dulu bentar gitu, terus mendiseminasikan hasil dia belajar gitu ya kepada rekan-rekan sejawatnya, itu udah termasuk aksi nyata ya. Kalau misalnya modelnya aksi nyatanya kepada guru, objeknya siapa kan gitu ya. Dan juga ketika kita mengimplementasikan kan sambil belajar ya, sebenarnya itu sambil menyelam minum air Bapak Ibu. Jangan dianggap beban ya Bapak Ibu ya. Artinya apa yang sudah kita pelajari kita implementasikan gitu. Apa yang sudah kita pelajari, oh kayak gini ya Merdeka Belajar. Aku bisa nggak ya gitu. Di kelas nanti aku coba Senin gitu ya. Senin pakai aktivitas beragam misalnya ya. Mungkin matematika pakai yang satu permainan, yang satu pakai musik, mungkin guru SD gitu ya. Itu kan udah bisa didokumentasikan, udah langsung bisa direfleksikan. Artinya kita tinggal nyiapin pertanyaan, cukup 3 pertanyaan mungkin untuk refleksi ke anak gitu ya. Terus kalau mau diseminasikan ke guru pulang sekolahnya atau waktu luang gitu ya, atau mungkin yang punya pertemuan rutin di sekolahnya gitu, bisa langsung aja. Setelah itu tinggal upload aja kan aksi nyatanya gitu ya. Artinya kalau kita masih berpikir itu tugas, memang wajar ya, memang guru banyak pekerjaannya gitu. Tetapi ketika kita banyak pekerjaan, kemudian kita anggap itu sebagai beban ya, tugas gitu ya, yang harus dikerjakan, artinya kita tidak akan menyempatkan waktu itu. Tapi kalau kita misalnya berpikir tadi, yang modul 1 ya, manusia merdeka itu ya, yang pembelajar sepanjang hayat. Ketika kita mengetahui sesuatu, terus kita ingin implementasikan, belum tentu kita sempurna tentunya ya. Tapi kan penasaran ya, oh ya nggak sih, saya bisa nggak sih? Nah itu langsung aja, ketika kita mengimplementasikan di kelas, langsung aja ambil dokumennya. Nggak harus banyak fotonya Bapak Ibu ya. Hanya beberapa aja gitu yang diambil, sesi pentingnya aja yang di dalam modul gitu. Kemudian pertanyaan itu dilontarkan kepada anak tuh nggak nyampe sejam ya, langsung aja gitu. Screenshot atau di foto hasil tulisan tangan misalnya manual ya. Ke guru-guru juga demikian. Itu saja sih Bu Novi kalau dari saya, yang maksudnya tidak ada memang PMM ini diciptakan itu gitu ya, dibuat itu untuk mewadahi guru malah ya. Mewadahi guru. Artinya kalau selama ini mungkin pelatihan ke seluruh guru di Indonesia berapa ribu sih guru gitu ya. Nggak nyampe-nyampe ilmunya gitu ya. Nggak semua pelosok dapat juga gitu. Terus
terjadwalkan, harus dipanggil dulu, diundang dulu gitu kan. Kalau di PMM enggak, Anda butuh sesuatu langsung klik PMM apa gitu. Apa sih kurikulum merdeka, langsung aja klik PMM. Kan seperti itu. Jadi kapanpun dimanapun Anda bisa meluangkan waktu untuk ini, dan bukan untuk siapa-siapa, bukan hanya sekedar sertifikat, betul tadi ya udah diulas sama Pak Ronald sama Bu Marwah juga ya. Artinya untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri dan untuk anak didik intinya. Membangun budaya tadi kan sebenarnya. Itu aja barangkali Bu Novi. Terima kasih Ibu Arita. Jadi intinya ya tidak ada batasan waktu. Berarti kalau kita sudah siap mengimplementasikan, kita juga langsung bisa melakukan aksi nyata. Untuk Pak Ronald, coba untuk dijawab yang dari Ibu Nurwati terkait pembagian waktu, manajemen waktunya nih Pak Ronald. Dikasih tip berarti. Pak Ronald. Siap Bu. Masih di mute. Ya oke. Terima kasih Bu. Memang untuk waktu ini seperti yang Bu Arita tadi sampaikan sih sebenarnya. Jadi platform Merdeka Mengajar ini kenapa disebut pelatihan mandiri oleh PMM gitu ya, ada pelatihan mandiri. Itu memang kan waktu itu kita yang milih sendiri Bapak Ibu. Jadi kapan kita punya waktu luang ya kita manfaatkan. Itu aja sih saya rasa. Mungkin kalau saya sendiri waktu itu ya kebetulan lagi tiduran, rebahan, saya bosan buka Facebook, buka Instagram, saya bosan, saya bukanya PMM, udah gitu aja. Jadi pada saat-saat memang luang, karena kalau lagi ngopi gitu kan di mana lagi sendiri, bete, ya udah kita langsung buka aja PMM, ngelihat video selesai, ya udah gitu. Jadi Ibu, saya rasa nggak perlu khawatir kalau untuk masalah waktu, karena memang platform Merdeka Mengajar ini didesain bagi kita yang memang memiliki kesibukan yang tinggi. Kalau misalnya pelatihan, kalau misalnya workshop, kita mengandalkan workshop dan pelatihan. Kalau workshop pelatihannya kita sesuai dengan waktu yang kita punya, kalau misalnya ternyata malah benturan dengan waktu kesibukan kita yang lain, kita nggak bisa ikutan. Ketika kita nggak bisa ikutan, otomatis kita tertinggal dengan yang lain. Orang-orang udah paham, kita belum paham. Nah maka dari itu memang kondisi kodrat zaman kita saat ini Bapak Ibu, kita berada di tengah-tengah kondisi digital saat ini. Jadi kita jangan sampai tertinggal. Waktu nggak usah khawatir, dimanapun, kapanpun Ibu bisa buka. Kadang kalau lagi nggak repot ya di toilet juga bisa buka sebenarnya gitu. Kalau misalnya mau dimanapun gitu ya, lagi di mobil ya segala macam bisa. Saya rasa seperti itu Bu Novi. Terima kasih. Ya, artinya memang motivasi dari diri kita. Ya, betul sekali, komitmen dan motivasi dari diri bagaimana kita mampu melakukan manajemen waktu. Ada satu lagi penanya ya, ini pertanyaan terakhir Ibu Riza, dipersilahkan Ibu. Poinnya saja ya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Ibu? Terdengar Ibu. Cuma sedikit bertanya, di PMM biasanya kan ada webinar ya. Berapa webinar. Cuma ada sedikit yang saya kurang setuju. Di beberapa webinar yang saya lihat itu sebelum kita ngikutin webinar itu kan minta biodata. Biodatanya terlalu lengkap kata saya. Jadi ada rasa kekhawatiran bagi saya. Jadi pada webinar itu karena sampai NPWP, sampai tanda tangan, dimintain datanya sangat lengkap sekali gitu, data pribadi. Jadi itu bagaimana? Apakah itu webinar itu resmi dari PM, apakah ada beberapa orang yang membuka webinar di sana? Terima kasih, Mbak. Ya, kayaknya ini lebih tepat Bu Arita ini, karena beberapa kali kegiatan dari BPGP kan memang menggunakan SIMADU ya Bu ya. Kalau itu resmi. Nah ini yang dikhawatirkan Bapak Ibu itu data bocor dan disalahgunakan kemungkinan. Jadi bagaimana cara menandai itu webinar resmi yang memang kita bisa menguploadnya secara berani atau tidak perlu. Nah itu mohon ditindaklanjuti Ibu Arita. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Novi. Memang kita menggunakan sistem SIMADU ya untuk pengelolaan data baik peserta itu TTK maupun internal kami sendiri atau antar BPDP gitu ya, pokoknya yang termasuk ke dalam kegiatan kami gitu ya. Jadi di SIMADU itu kita memang membutuhkan NIK ya, data guru, dan itu sudah terintegrasi sama Dapod ya. Jadi di-matchingkan dengan Dapod juga gitu ya. Kenapa pakai NIK? Ya supaya tidak terulang. Kalau dulu kita nggak pakai NIK karena misalnya ya Ibu Riza udah daftar nih, terus misalnya ada pengkelasan, nanti Ibu Riza tuh daftar ke misalnya pelatihan yang lain gitu dalam waktu yang sama gitu ya.
Nah, tetapi kalau menggunakan mic itu secara sistem itu mudah Bapak Ibu ya. Jadi hanya satu orang kan yang punya nick gitu ya. Kalau Bu Rita ya nicknya itu nggak mungkin dipakai sama Bu Novi misalnya seperti itu. Dan itu dirahasiakan kan passwordnya gitu ya. Kalau Simadik jelas sudah ada dari kami langsung ketika Bapak Ibu klik, ketika Bapak Ibu lihat tampilan Simadiknya gitu ya. Dan memang kalau daftar awal itu banyak apa karena memang kami membutuhkan data itu untuk support tidak politik. Ada sinkronisasi di situ. Dan insya Allah aman. Ketika Bapak Ibu ikut webinar yang kedua, Bapak Ibu nggak perlu ngisi lagi, gitu. Nggak perlu ngisi lagi, hanya tinggal check in aja, klik check in sudah selesai. Dan kami upayakan tidak terjadi kebocoran atau ketidakamanan karena ketika Bu Riza misalnya ada webinar nih yang kedua, ketika klik itu nggak perlu ngisi data lagi dan udah ada nama Bu Riza di situ gitu. Jadi nggak mungkin digunakan untuk orang lain. Gitu Bu Riza. Terima kasih Ibu Cuma Arita sekali, dan saya panjangnya rasa itu sekali. juga ya, sudah cukup jelas ya menjawab pertanyaan dari Ibu Rita. Terima kasih Pak Ronald, Ibu Arita yang sudah membersamai kita dalam kegiatan pendampingan aksi nyata topik Merdeka Mengajar. Kesimpulannya adalah transformasi sistem pendidikan yang sekarang ini digerakkan bersama sangat bergantung pada partisipasi dan kolaborasi bersama. Guru sebagai garda terdepan yang paling memahami situasi sekolah, keunikan murid, serta langsung berinteraksi dalam mentransfer ilmunya, harus lebih merdeka dalam mengajar, dalam belajar, dan dalam berkarya. Misi ini tentunya diupayakan melalui platform Merdeka Mengajar. Banyak proyek dan proses transformasi yang tersedia di dalam konten tersebut. Saling menginspirasi satu sama lain untuk pembelajaran yang menyenangkan, memerdekakan, dan relevan untuk peserta didik. Banyak karya yang dapat didapat melalui ide-ide hebat. Pesan Mas Menteri, berkolaborasilah kepada mitra yang strategis. Buktikan bahwa kita pembelajar sepanjang hayat yang berani menerima ilmu baru, yang terus mengupgrade pengetahuan dan juga kemampuan. Kami tunggu karya-karya hebat yang menunjang pendidikan Kota Bekasi. Buatlah aksi nyata yang sesuai alur, yang ditentukan, jangan melakukan plagiasi, lampirkan umpan balik, juga foto diseminasi, daftar hadir dan tidak lupa refleksi. Alhamdulillah, saya sudah pendampingan hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga ibadah kita semua lancar di bulan yang suci ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan selama berlangsungnya kegiatan pendampingan ini. Kolaborasi bersama Pak Tamam, aksi nyatanya jangan malam-malam. Pendampingan ditutup dengan salam, semoga pesannya sampai ke dalam. Kami tunggu aksi nyata Bapak Ibu, Kota Bekasi siap percepatan implementasi kurikulum merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu sebentar. Bu Ina, tolong difoto. Siap. Slide 1, sebentar ya Bapak Ibu. Siap ya, slide 1, 1, 2, 3, smile. Oke, sekarang slide 2, ada 17 slide ini. Siap. 1, 2, 3, senyum. Oke. Sambil menginformasikan itu ya Bu Ina, lupa tadi. Oh iya. Baik Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu guru penggerak yang hadir hari ini untuk Angkatan 5 Kota Bekasi, kita minggu lalu sudah menyebarkan Google Form ya untuk laporan dari progres proses pengisian pelatihan mandiri ya Bapak Ibu. Nah, untuk pengisian diperpanjang sampai hari Senin Bapak Ibu guru penggerak ya Angkatan 5. Diharapkan hari Senin sudah mengumpulkan semua ya untuk melihat nanti progresnya, untuk dilaporkan progresnya. Jangan lupa pengisiannya bisa dilakukan dengan cara mengisi email guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu guru penggerak ya. Dan prosesnya untuk yang sudah itu dicentang ya, yang belum dikosongkan saja.
Bisa dibuka di Google Spreadsheet-nya. Mungkin itu ya infonya Bu Novi. Ya, ya. Jadi minggu depan kita istirahat dulu. Ya. Mana? Baik, sudah fotonya. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Novi sudah difoto ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, izin brief semuanya Bapak Ibu. Makasih Bu Novi.